Ya, berikut ini kita mau menguji lagi satu unit inverter 3000 watt mode sinkronus. Iya, mode sinkronus. Jawa Timur, pesanannya Mas PT. Ini barangnya seperti ini. Dengan casing ukuran 40x60. Ini sudah dilengkapi dengan ATS mode sinkronus. Jadi untuk perpindahannya itu tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Jadi untuk alat-alat digital, alat-alat elektronika yang memiliki akurasi tegangan listrik yang stabil, sangat aman. Nah, ini tampilan depan, kita jelaskan dulu. Ini wattmeter pembacaan output. Ini volt baterai. Ini LCD kontrol MPPT panel surya. Jadi ini MPPT ya, untuk solar charger control dari panel surya. Oke, ini selektor aktif. Ini kan bisa diarahkan ke standby atau ke aktif. Jika ke aktif kita bisa pilih prioritas mau yang inverter atau yang PLN. Nah, kalau kita arahkan prioritas ke inverter, maka dia yang kerja adalah inverter. Nanti berpindah ke PLN saat setting tegangan baterai menyentuh batas yang kita setting, dia berpindah ke PLN melalui mode sinkronus. Jika kita arahkan ke PLN aktif, dia yang kerja terus PLN. Nanti saat PLN padam, inverter baru bekerja sebagai backup. Kalau ke standby, nah jadi ini yang kerja terus menerus, mau diarahkan ke inverter atau ke PLN. Kalau ke atas ke inverter terus, walaupun inverter off, dia tetap outputnya juga ikut off. Kalau ke tengah dia off, kalau ke bawah PLN yang kerja. Nah, nanti saat perpindahan seperti ini kan melalui ada mode sinkronusnya. Jadi untuk perpindahannya kita kasih tempo atau jeda. Jadi jangan langsung klek, nah, jangan langsung gini, tapi mau berpindah ke inverter kita off kan dulu. Nah, baru pindah ke inverter. Berapa detik lah. Nah, di sini ada indikator. Ini indikator aktif, indikator inverter, indikator PLN. Aktif ini dia menunjukkan inverter on. Kalau inverter on dia berwarna hijau. Nanti kalau outputnya ini output yang dua, outputnya PLN atau inverter. Kalau outputnya inverter nanti indikator ini nyala. Kalau outputnya PLN, indikatornya nyala. Oke, ini untuk blok bagian dalam. Sini sudah terdapat ini ATS sinkronusnya mode. Ini kita pakai low frekuensi 20 MOSFET, 24 MOSFET nih. Ini pakai trafo toroid. Nah, ini untuk MCB juga sudah untuk pengaman ya. Ini MCB DC dari baterai. Ini MCB PV panel surya dari baterai dan dari PV. Yang ini MCB inverter, ini MCB PLN. Ini ada terminal blok. Nah, terminal blok di sini kita udah kasih tulisan. Ini terminal dari PV-nya panel surya. Ini terminal baterai. Dan yang sini input PLN, yang ini output load beban. Langsung aja kita on kan untuk sumber input DC. Oke, ini kita naikkan on. Oke, sudah terbatas. Ini kita arahkan ke inverter aktif. Ya, langsung kita naikkan untuk MCB inverter. Switch on off-nya ada di sini. Ini ada switch on off inverter ya. Kita taruh di sini. Switch on. Ini gelombang dari output inverter. Nah, dia sinus mulus. Kita naikkan juga untuk input dari panel surya PV. Saya lihat di sini kita on panel MCB. Oke, dan nyala. Ini PV dia 64 volt atau 300 watt. Ini naik 1100 watt. Hasil produksi dari panel surya yang ditransfer ke baterai, ditransfer ke baterai.
Kita akan coba uji load beban. Ini spek 3002. Ini bisa dilihat nanti di wattmeter output sama respon gelombang. Gelombang masih mulus sinus. Ini 1800 tuh bisa dilihat gelombang masih mulus. Kita tambah lagi 2800 watt. Ini speknya 3000 watt, kita load di 2800. Ini hasil produksi dari panel surya, tegangan baterai. Ini gelombang masih mulus, kita tambah beban lagi. Off. Dia off karena kita limit di 3000 watt. Nah, dia ada jeda 5 detik baru akan on lagi. EGS berkedip, nah itu berkedip, ada on lagi, di output kembali stabil. Ini kembali stabil, seperti itu. Kita masukkan sumber input PLN. Kita kasih tambahkan untuk lampu. Nah, ini untuk beban kita kasih lampu biar kelihatan nanti saat perpindahannya di ATS. Kita on-kan ke PLN. Nah, dia bakal berpindah ke PLN saat sudah sinkron. Jadi beban tetap aman. Oke, kita lihat. Oh, MCB belum kita on-kan. Oke, kita on. Kita akan lihat untuk perpindahannya. Untuk gelombang output sama responnya sini dilihatkan itu gelombang lampu bukan bola. Nah, dan kelihatan kan dia sudah berpindah ke PLN. Ini indikator di sini menunjukkan ke PLN. Tadi beban bola tidak kedip, cuma agak redup karena ini tegangan, ada selisih tegangan sebesar 30 volt kurang lebih. Ini tegangan PLN 191, sedangkan tegangan output inverter ini tadi 225 volt. Jadi beban nggak kedip, cuma agak redup. Untuk gelombang tadi juga mungkin kedetek ya. Ya. Kelihatan di video dia tetap nyatu sinkron. Tidak sampai off ya, tidak sampai kedip. Kalau kedip di oscilloscope pasti terdetek, kelihatan. Kita kembalikan lagi ke inverter. Nah, dia juga akan melalui proses sinkron. Kita tunggu aja 1-2 menit. Dilihatkan beban bola, gelombang, sama indikator sini nanti deteknya, perpindahnya. Oke, sambil nunggu kita juga akan jelaskan. Jadi ini sistem 48 volt. Ini MPPT ini kapasitas 60 ampere mas. Jadi untuk MPPT ini untuk panel surya maksimal di 2800 BP ya. Untuk panel suryanya. Nah, ini sistem 48 volt. Ini masih proses sinkron, karena proses sinkron ini juga memerlukan waktu. Oke, tadi ini ternyata tidak berpindah ke inverter, walaupun kita prioritaskan di inverter. Harusnya dia berpindah inverter, tapi tidak berpindah inverter. Kenapa? Karena ini ada LVD. LVD ini sebagai pengatur perpindahan ATS. Sedangkan ini LVD tadi tetap, karena kita load beban tadi sampai batas bawah di setting LVD, makanya LVD detect batas bawah. Jadi LVD memerintahkan dia bekerja terus ke PLN. Ini kita akan coba naikkan tegangannya, tegangan setting di LVD.
Oke. Nah, udah on, LED-nya on ya, berarti dia memerintahkan harus berpindah ke inverter. Kita tunggu responnya, bisa dilihat nanti di siloskop juga. Nah, dia ada jeda lagi karena ini baru proses sinkron berjalan barusan. Karena tadi kita coba ternyata nggak jalan karena menyentuh batas bawah di setting LED. Jadi dia tidak akan memerintahkan berpindah ke inverter. Sedangkan barusan sudah kita setting. Nah, udah kelihatan kan? Untuk fase tetap mulus sinus, bisa dilihat dia nyatu bersama. Untuk bola tidak kedip, cuma agak terang. Nah, ini bisa dilihat di sini tegangan inverter kita 229. Jadi ada selisih pakai volt, 40-an volt lah tadi selisihnya. Oke, kita tunjukkan untuk cara setting. Jadi ini ya mas, ini LED ini sebagai kontrol untuk setting perpindahan ATS. Jadi misalnya kita stick, nah ini kita setting batas bawah. Sekarang ya, kita simulasikan mau berpindah ke PLN ini posisi tegangan baterai 47 volt. Oke, jadi kita taruh di 47 volt. Oke, kita taruh di 47. Oke, udah off, dia nyimpan sendiri. Nanti on lagi kita taruh di 52. Berarti 47 ke 52 dia ada kenaikan 5 volt. Jadi ini batas atasnya. Ini kita ganti di angka 5. Oke, 47 tambah 5 yaitu 52 volt. Nah, udah 5 off ngeset. Jadi ini sistemnya saat tegangan baterai menyentuh 47 volt, dia berpindah ke PLN. Saat nanti 47 tambah 5 yaitu 52 volt, dia akan berpindah lagi ke inverter. Oke, seperti itu. Ini jalur dari panel surya, seperti itu panelnya. Ini sampel dari kita sebesar 100 WP. Jadi alat ini juga berfungsi sebagai penghemat tagihan PLN atau bisa juga sebagai backup. Jadi cukup multifungsi. Bisa sebagai backup saat PLN padam, sudah tidak perlu repot dan berisik lagi saat PLN padam. Dan sebagai penghemat tagihan PLN. Kok bisa sebagai penghemat tagihan PLN? Ya karena itu hasil dari produksi panel surya yang kita miliki, ditransfer ke alat ini, dikirim ke baterai. Nanti dari baterai dipakai untuk menghidupkan mesin ini. Saat PLN padam pun kita masih punya setting persentase. Nah, ini 47, ini batas bawahnya 46. Jadi saat PLN padam kita masih punya backup kisaran 30% dari kapasitas baterai yang kita miliki. Oke, nanti jika kebingungan bisa tanyakan ke kita untuk instalasi. Saya rasa cukup mudah karena ini hanya unit custom, kita buatkan sesuai spek permintaan. Seperti ini unitnya. Untuk perawatan juga cukup mudah. Untuk servis juga cukup murah. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.